Ketemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita mau ya semakin mengerti apa yang dimaui Tuhan ya, apa yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa eh, menjadi seperti apa yang dimaui Tuhan. Kita jaga hati ya. Kalau lihat orang diberkati ikut senang ya. Kalau lihat orang ada masalah, kalau bisa membantu memberi jalan keluar, kalau tidak jangan mengganggu hidupnya ya. Kalau lihat orang diberkati ikutlah senang ya. Jangan mengambil berkat orang lain, karena Tuhan itu sudah ada takarannya masing-masing. Kita harus tahu menempatkan diri ya. Itu milik kita atau tidak ya. Itu hak kita atau tidak ya. Jangan sampai Tuhan itu bertindak di luar nalar manusia ya, karena kita tidak bisa menyelami hati Tuhan ya, tetapi apa yang dikehendaki Tuhan tuh lakukan ya, jangan sok pintar ya. Kita tuh dermo melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, udah, tidak ada yang lainnya ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan ya, jangan merasa apapun dalam dunia ini, karena kita tidak tahu apa yang dalam hati Tuhan ya, resikonya apa ya. Amin ya. Jadi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Ya, jangan belok kiri, jangan belok kanan ya. Benar-benar lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja di hidup kita yang sekali ini ya. Lakukan apa yang baik ya, yang bisa memberikan kenangan yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Jangan menjadi batu sandungan ya, tapi jadilah saluran berkat saja. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 25. Judul perikopnya Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal-perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser ya. Jadi di sini dikatakan Daud memukul kalah orang Filistin. Jadi ketika orang Filistin ya mendengar bahwa Daud itu diangkat menjadi raja, mereka langsung berpikir untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar ya berita mengenai apa yang akan dilakukan orang Filistin ini. Kemudian Daud pergi ke kubu pertahanan dan bertanya kepada Tuhan ya, dan Tuhan menjawab, orang Filistin itu tentu akan kuserahkan kepadamu. Itu jawaban dari Tuhan. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya di perikop ini yang berjudul Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ya, jadi di sini dikatakan ketika orang Filistin mendengar Daud telah diangkat menjadi raja, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Ya, jadi mereka mau menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu pergi ke kubu pertahanan. Jadi di sini ditulis ketika mendengar bahwa ia mau ditangkap orang Filistin, Daud pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, jadi ketika orang Filistin itu datang kemudian memencar di lembah Refaim ya, Daud saat itu bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Jadi maju atau tidaknya itu Daud juga bertanya kepada Tuhan.
akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Ya, jadi ini pertanyaannya. Akankah diserahkan ya orang Filistin itu ke tangan Daud? Daud juga bertanya. Tuhan menjawab Daud ya. Jadi di sini Tuhan memberikan jawaban. Majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi Tuhan memberi jawaban pakai kata pasti. Ya, majulah, pasti orang Filistin itu kuserahkan ke tanganmu. Itu jawaban dari Tuhan untuk Daud ya. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana ya. Jadi setelah mendengar jawaban dari Tuhan, Daud itu datang di Baal Perasim dan memukul kalah ya orang Filistin. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos ya. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim ya. Jadi setelah peristiwa itu dinamakan Baal Perasim ya. Dikatakan sini sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim ya. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya ya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencah di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi ketika orang Filistin mau berencana menyerang lagi dan memecah lagi di lembah Refaim, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus ini ya menyerang atau tidak? Jawaban Tuhan itu jangan menyerang, janganlah maju, tetapi buat gerakan lingkaran seperti itu ya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi semuanya sudah dijelaskan oleh Tuhan ya. Mereka akan diberikan kemenangan, dikatakan sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu ya, dikatakan seperti itu, untuk memukul kalah orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya ya. Jadi Daud berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Sampai berjumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak ya.